Salve saudara-saudara saya sekalian, hari ini di sini saya Denius Timotius ingin berbagi sebuah kisah saya tentang pencarian iman dalam iman kekristenan dan niatan saya dari seorang Protestan Calvinis ingin pindah untuk menjadi Katolik, bahkan ingin menjadi imam Katolik Roma. Bagaimana ceritanya? Inilah penjelasannya. Saya masih anak kelas 10 SMA dan saya juga masih Protestan, bahkan saya belum katekumen versi Protestannya, bahkan pasti belum katekumen versi Katoliknya. Dan ya, orang tua saya Protestan, tetapi ibuku dulu seorang Katolik. Karena itu saya mempunyai barang-barang yang berkaitan dengan Katolik karena itu semua dari ibu saya. Dan di sini ada rosario, ini rosario ibu saya, tapi salibnya ini saya ganti karena salib yang aslinya sudah patah, jadi saya ganti dari kalung yang biasa digunakan di mobil-mobil, kalung salib Kristus yang dari gereja Katolik. Saya ganti dan sudah dari kita bisa lihat sudah kelihatan dari yang tidak rapinya sih keluaran besi-besinya. Dan kedua ada buku Mandah Bakti punya ibu saya. Ini sudah tua ya, dari tahun 1980, jadi sekitar belasan tahun sesudah Konsili Vatikan kedua. Dan di sini bahkan ada bahasa Latinnya, seperti ada ke Gloria in excelsis Deus, Sanctus, Credo, Pater Noster, dan doa lainnya. Dan ketiga, ini ada tentang berjalan bersama membangun persaudaraan. Ini buku dokumen dan dasar pastoral Keuskupan Palembang. Ya, saya di Jambi. Ya, di sini punya ibu saya. Ibu saya masih di Palembang pada saat itu, tapi sekarang orang tua saya dan saya di Jambi. Ini sebuah dokumen tentang daftar isinya ya, Prakarta, ada mengapa perlu sinode, pengantarnya bab 1 itu seperti visi dan misi tentang Keuskupan Palembang, langkah-langkah pastoral keuskupan dan spiritualitas hamba. Ini ada seorang uskup Palembang, MGR Aloysius Sudarso SCY ya, bacanya SCY. Dan keempat tentang cinta tak bersyarat, ini juga punya dari gereja Katolik karena penerbitnya adalah Canisius. Ini ada seperti kumpulan motivasi tentang daftar isinya, ada prinsip hidup, krisis cinta maka ini, makna cinta, dinamika cinta, Tuhan Allah cinta. Dan di sini ada pelajaran Alkitabnya dengan ayat-ayatnya. Dan di sini ada seperti cerita lucu dari gereja Katolik ya, kalau tidak salah dibuat oleh orang Katolik dan mungkin juga seorang imam juga. Di sini ada kumpulan cerita-cerita yang lucu, tapi ada yang motivasikan juga pastinya ya. Dan ini juga diterbitkan oleh penerbit Canisius. Dan yang kelima, sebenarnya saya baru beli di bulan Desember sebagai kado Natal saya, yaitu Alkitab yang ada 7 kitab tambahan Deuterokanonika. Ini saya sudah menaruh kertas untuk ingatan saya tentang ayat-ayat yang penting, tapi ini belum semuanya ya. Di
saya akan bahas satu-satu mengenai ini. Dan sedikit cerita, saya sekarang tentang pengembangan iman Katolik saya bukan seperti di masa SMA atau SMP, tapi sudah dilatih seperti sejak dari kecil. Saya disekolahkan Katolik ya, sekolah Katolik dari TK sampai SMA ini gereja di sekolah Katolik, yaitu SMA Saverius 1 Jambi. Dan saya juga belajar banyak tentang Katolik dari ibu saya, dari sekolah juga, dan bahkan kayaknya yang lebih dominan itu dari buku-buku ibu saya dan hasil research saya tentang kekatolikan. Dan juga saya juga ada buat suatu dokumen kenapa saya memilih Katolik, dan di sini dokumen saya sudah direview sama seorang apologet Katolik, Bang DKC, dan bahkan saya pernah diundang untuk bicara diskusi santai tentang saya mengenai kekatolikan dan iman saya, dan ditanya-tanya tentang hal-hal bagaimana saya bisa ke Katolik, saya dari mana, dan seperti latar belakang saya juga. Jika saudara-saudara ingin membaca dokumen-dokumen saya, bisa mungkin kalau untuk penjelasan yang panjang bisa di Bang DKC seperti saya katakan, dan kalian bisa lihat di Instagram saya juga ada di, kalau salah, playlist lah ya. Di sini ada di tulisan Why Catholic, itu kalian tinggal pencet saja dan kalian silakan baca. Dan inti kenapa saya jadi Katolik itu mungkin hal yang paling dominan itu di Matius 16 ayat 18, di mana Tuhan Yesus Kristus mendirikan gereja di atas Santo Petrus. Kenapa? Petrus artinya batu karang. Di dalam Yunaninya itu Petros, tapi banyak oknum-oknum atau Kristen yang non-Katolik itu berprotes bahwa Petrus dan Petra itu berbeda. Tapi itu salah. Di Petrus dan Petra itu sama. Perbedaan dari Petrus dan Petra itu karena hal Petrus itu adalah maskulinnya dan femininnya. Yesus memberi nama baru kepada Simon untuk dihubungkan dengan karakter batu karang, yaitu Petra, yang memang terpampang di hadapan mereka pada saat Yesus mengatakan hal ini di Kaisaria Filipi. Namun pada Simon digunakan kata Petros sehubungan dengan gender maskulin yang ada dalam tata bahasa Yunani untuk nama pria. Jadi kalau Kristus tidak mendirikan jemaatnya, yaitu gereja, di atas Santo Petrus, lantas kenapa nama Petrus dulu adalah Simon tetapi diubah jadi Petrus pada peristiwa tersebut? Bahkan seorang tokoh-tokoh reformator terkenal seperti Johannes Calvin, dia tulis dalam komentarnya pada Matius, Markus, dan Lukas jilid 2 halaman 295, ia mengatakan tidak ada perbedaan makna, saya akui, antara kedua kata Yunani Petros dan Petra. Dan dari D.A. Carson, komentari Alkitab Expositor 368, meskipun benar bahwa Petros dan Petra bisa berarti batu kecil dan batu besar secara terpisah dalam bahasa Yunani kuno, perbedaan itu sebagian besar terbatas dalam puisi. Bahkan bapak-bapak gereja mengajarkan bahwa gereja didirikan di atas Santo Petrus. Kita bisa lihat di tulisan Tertullianus, seorang penulis
seorang teolog kekristenan yang mengatakan bahwa saya akan baca yang dicetak tebal. Saya mengetahui hanya Petrus. Saya terdorong untuk menganggapnya karena pertimbangan gereja yang dibangun di atasnya. Iya, jadi kekristenan awal mengajarkan gereja didirikan di atas Santo Petrus yang merupakan paus pertama, dan itu membuat saya akan ingin menjadi seorang Katolik karena hal dominan itu. Tapi masih banyak alasan saya ingin menjadi seorang Katolik. Bahkan dokumen ini belum cukup, belum semuanya, dan mungkin saya akan membuatnya lagi. Membuatnya lagi di part 2. Saya membuatnya lagi nanti tentang teologi kekatolikan nanti. Dan keinginan saya menjadi imam Katolik itu sih agak susah dijelasinnya. Saya kayak merasa itu seperti sebuah panggilan dari Tuhan. Buktinya di mana saya menyampaikan cita-cita saya ke orang tua saya mendukung cita-cita saya. Bahkan orang tua saya berusaha untuk mencari seminari di Indonesia supaya saya bisa seminari di sana. Tapi saya ada memberi 2 ayat Alkitab yang membuat saya ingin menjadi seorang imam Katolik. Pertama, dari 1 Korintus 7 ayat 32 yang ditulis oleh salah satu rasul yang berpengaruh di kekristenan, yaitu Santo Paulus, yang menuliskan bahwa orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, bagaimana ia menyenangkan Tuhan. Saya ingin memberitakan tentang ajaran-ajaran Katolik kepada orang-orang Katolik supaya imannya kuat dan supaya mereka tidak menjadi domba-domba tersesat. Tapi saya juga akan mencari domba-domba yang hilang, yaitu orang-orang non-Katolik. Dulunya ia Katolik tapi ia keluar dari gereja Katolik karena hal-hal tertentu, karena imannya yang kurang kuat atau terkena hoaks orang-orang yang anti dengan Katolik. Dan kedua, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri di Injil Santo Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Jadi itu alasan yang mungkin saya bisa sampaikan dengan mudah ya. Kalau yang susah itu mungkin saya akan jelasin nanti. Terima kasih teman-teman atas menonton video saya dan kisah saya tentang iman saya. Doakan saya dan terima kasih.